Pedri baru saja melewati tahun paling gemilang dalam perjalanan karirnya. Setelah sukses membawa timnas Spanyol menjuarai Euro 2024, ia juga menjadi pemain kunci dalam keberhasilan Barcelona meraih treble domestik musim ini. Namun, karirnya bisa saja mengambil arah berbeda andai ia menerima tawaran dari Bayern Munchen. Dalam sebuah pengakuan mengejutkan, gelandang muda ini membenarkan ketertarikan klub raksasa Bundesliga tersebut, seperti dilansir oleh Diario Sport. Pedri menyatakan bahwa rumor mengenai minat Bayern beberapa minggu lalu memang benar adanya, saat Hansi Flick yang kini melatih Barcelona masih menangani Bayern. Mereka memang menunjukkan minat kepada saya, tetapi kecintaan saya pada Barcelona bersifat tanpa syarat. Ini adalah klub impian saya, dan sangat sulit untuk meninggalkannya, ujar Pedri. Keputusannya untuk tetap bertahan di Camp Nou pun terbukti tepat, karena musim ini menjadi salah satu musim terbaik dalam karirnya bersama Barcelona. Sejak direkrut dari Inter Milan pada musim panas 2023, performa Onana bersama Manchester United belum memenuhi ekspektasi. Statistik menunjukkan bahwa penjaga gawang asal Kamerun tersebut telah kebobolan sebanyak 148 gol dalam 101 pertandingan. Lebih buruknya lagi, ia hanya mencatatkan 24 pertandingan tanpa kebobolan. Rekam jejak yang kurang memuaskan ini membuat Manchester United mempertimbangkan untuk melepas Onana pada bursa transfer musim panas 2025. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu bahkan telah mengincar calon pengganti, yaitu Emiliano Martinez dari Aston Villa. Menurut laporan dari Daily Mail, Manchester United telah menjalin komunikasi dengan perwakilan kiper berusia 32 tahun tersebut. Namun untuk mendatangkannya, mereka harus menyiapkan dana besar, karena kontrak Martinez dengan Aston Villa masih berlaku hingga Juni 2029. Situasi ini memberi Villa posisi tawar yang kuat untuk meminta bayaran tinggi dalam transfer tersebut. Juventus berpotensi mengalami situasi serupa seperti yang dialami AC Milan, yang pemainnya diincar oleh Manchester City pada bursa transfer musim panas 2025. Kemungkinan ini mencuat setelah muncul kabar bahwa Manchester City tertarik merekrut salah satu pemain kunci milik Juventus. Sebelumnya, tim berjuluk The Citizens itu telah lebih dulu melemahkan AC Milan dengan merekrut salah satu pemain penting mereka, Tierney Reinders. Pemain berdarah Indonesia tersebut berhasil dibujuk oleh Pep Guardiola untuk bergabung ke Etihad Stadium. Setelah berhasil menggait Reinders dari Milan, kini Manchester City mengalihkan perhatiannya ke Juventus. Klub asal Inggris itu dikabarkan tengah mengincar salah satu bek milik si nyonya tua. Bahkan, mereka disebut siap mengeluarkan dana lebih besar dibandingkan transfer Reinders. Menurut laporan Give Me Sport, pemain Juventus yang masuk radar Manchester City adalah Andrea Cambiaso. Bek berusia 25 tahun itu menarik perhatian The Sky Blues, karena kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini pertahanan. Tottenham Hotspur belum memulai aktivitas transfer mereka di bursa musim panas kali ini. Namun, mereka menyadari bahwa kembali tampil di Liga Champions setelah absen selama 3 tahun, bukanlah tugas yang mudah. Karena itu, pemilik klub, Daniel Levy, diharapkan memperkuat skuad, apalagi mengingat performa buruk mereka di Premier League musim lalu. The Lilywhites pun berencana merekrut sejumlah pemain berkualitas di berbagai posisi, demi membangun momentum positif yang mereka capai di Liga Eropa. Selain itu, kebutuhan akan seorang striker baru menjadi sangat jelas, setelah performa kurang memuaskan dari beberapa penyerang utama sepanjang musim. Menurut laporan eksklusif dari Kauk Offside, Tottenham termasuk salah satu klub yang tertarik mendatangkan penyerang Al Hilal, Aleksandar Mitrovic. Meski begitu, Spurs perlu bernegosiasi dengan Al Hilal untuk menurunkan harga transfer sang pemain. Jika klub asal Arab Saudi itu bersedia menurunkan permintaan mereka yang saat ini mencapai 40 juta pound, barulah Daniel Levy dan timnya akan melangkah lebih jauh dalam proses perekrutan Mitrovic. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, mengklaim bahwa pembicaraan dengan gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne, sebenarnya telah dimulai sejak 3 bulan yang lalu. Dalam proses yang berlangsung secara tertutup, Napoli terus menjalin komunikasi intensif dengan perwakilan sang pemain. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa gelandang asal Belgia tersebut kini hanya selangkah lagi akan resmi bergabung dengan Partenope. Pada saat negosiasi awal dimulai, De Bruyne masih mempertimbangkan masa depannya bersama Manchester City. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, pemain berusia 34 tahun itu akhirnya memilih untuk mencari tantangan baru di Liga Italia. Keputusan ini diambil meski ia juga menerima tawaran dengan nilai finansial lebih besar dari liga lain, termasuk dari klub-klub Timur Tengah. Kedatangan De Bruyne diharapkan bisa memberikan dorongan signifikan bagi Napoli. Inter Milan dikabarkan memanfaatkan kunjungan mereka ke London untuk membicarakan sejumlah transfer penting menjelang dibukanya jendela transfer musim panas. Lawatan ini tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga menjadi bagian dari langkah konkret manajemen Nerazzurri dalam membangun skuad yang lebih kompetitif untuk musim depan. Salah satu nama yang ramai diperbincangkan dalam pertemuan tersebut adalah Rasmus Højlund, penyerang muda Manchester United. Meski belum ada kesepakatan resmi, Inter disebut cukup serius mengejar Højlund sebagai tambahan kekuatan di lini depan, terlebih jika mereka kehilangan salah satu striker utama mereka di musim panas ini. Selain Højlund, Inter juga dilaporkan tengah berusaha merekrut Cesc Fabregas, yang saat ini menjabat sebagai pelatih Como. Direktur olahraga Inter, Piero Ausilio, kabarnya sudah menjadwalkan pertemuan langsung dengan Fabregas di London, untuk membahas lebih jauh mengenai kemungkinan kerjasama. Juventus mulai menunjukkan kejelasan terkait masa depan pelatih interi mereka, Igor Tudor. Setelah upaya untuk merekrut Antonio Conte dan Gianpiero Gasperini tidak membuahkan hasil,
pihak manajemen Bianconeri kini semakin serius mempertimbangkan opsi untuk menjadikan Tudor sebagai pelatih permanen. Langkah ini menguat setelah digelarnya pertemuan penting antara Tudor dan manajer umum baru Juventus, Damien Comolli. Pertemuan tersebut dilaporkan berlangsung dengan suasana positif, dan memberi sinyal kuat bahwa Tudor bisa tetap melatih tim musim depan. Jika akhirnya klub memutuskan untuk mempertahankannya, Juventus diperkirakan akan mengajukan perpanjangan kontrak yang melampaui durasi saat ini, yang berakhir pada Juni 2026. Selain itu, manajemen juga tengah merancang penguatan staf kepelatihan, guna mendukung kinerja Tudor secara optimal. Jack Grealish awalnya bergabung dengan Manchester City sebagai pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris, setelah ditebus dari Aston Villa dengan nilai transfer mencapai 100 juta pound sterling pada tahun 2021. Pada musim 2022-2023, ia memainkan peran krusial dalam keberhasilan City meraih treble, yakni menjuarai Premier League, FA Cup, dan Liga Champions dalam satu musim yang bersejarah. Namun, performanya belakangan ini mulai menurun. Di musim ini, Grealish jarang menunjukkan performa gemilang seperti sebelumnya, dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Ia hanya tampil sebagai starter sebanyak 7 kali di ajang Premier League. Pelatih Pep Guardiola disebut tengah mempertimbangkan masa depan sang pemain, dengan keputusan akhir baru akan diambil setelah musim berakhir. Saat ini, Grealish mulai dikaitkan dengan sejumlah klub, baik dari dalam Premier League maupun dari luar Inggris. Jika ia benar-benar meninggalkan Etihad, hal itu bisa menjadi momen yang tepat baginya untuk memulai lembaran baru dalam karirnya. Napoli tengah aktif memperkuat tim mereka untuk menghadapi musim depan, terutama karena mereka akan kembali berlaga di Liga Champions. Pelatih Antonio Conte dikabarkan sedang mencari bek tengah baru, dan nama Lisandro Martinez muncul sebagai salah satu kandidat. Namun seperti dilansir Daily Mail, Napoli kemungkinan besar harus gigit jari, sebab Martinez disebut-sebut tidak tertarik untuk hijrah ke Serie A musim depan. Bek asal Argentina itu dilaporkan menolak tawaran untuk bergabung dengan Napoli, dan memilih tetap bersama Manchester United. Ia masih merasa betah bermain untuk Setan Merah, dan menyambut baik proyek jangka panjang yang sedang dirancang Ruben Amorim di Old Trafford. Karena itu, ketimbang pindah klub, Martinez lebih memilih bertahan di MU. Saat ini, ia pun tengah fokus menjalani pemulihan dari cedera yang dialaminya. Sejak direkrut dari Manchester City pada tahun 2023, Cole Palmer langsung mencuri perhatian, dan menjadi idola baru di Stamford Bridge, berkat penampilan impresifnya bersama Chelsea. Selama ini, gelandang muda tersebut identik dengan nomor punggung 20. Namun, situasi itu akan berubah mulai musim depan. Chelsea baru saja mengumumkan secara resmi bahwa Palmer akan mengganti nomor punggungnya. Ia akan mengenakan nomor 10, yang dikenal sebagai nomor ikonik di klub. Dalam pernyataan di situs resmi, Chelsea mengonfirmasi bahwa Palmer akan beralih dari nomor 20 ke nomor 10, angka yang sebelumnya dikenakan oleh para bintang seperti Eden Hazard, Juan Mata, dan Willian. Pergantian nomor ini menjadi simbol peran penting Palmer sebagai pemain kunci dalam skuad The Blues ke depan. Dengan keputusan ini, nomor 10 yang sempat tak bertuan sejak kepergian Christian Pulisic ke AC Milan pada 2023, akhirnya kembali digunakan. Sejak pekan lalu, Bryan Mbeumo santer dikaitkan dengan Manchester United. Ruben Amorim dilaporkan ingin menjadikan pemain sayap tersebut sebagai bagian dari lini depan MU musim depan. Setan Merah pun kabarnya telah mengajukan tawaran perdana untuk merekrut Mbeumo. Namun, tawaran itu ditolak oleh pihak Brentford. Menurut pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, upaya MU untuk mendapatkan Mbeumo kini menghadapi hambatan lebih besar, karena Brentford kembali menaikkan harga sang pemain. Awalnya, Mbeumo dihargai sekitar 50 juta pound sterling, kemudian naik menjadi 62,5 juta pound. Kini, berdasarkan informasi terbaru dari Romano, harga tersebut kembali meningkat, dan Brentford memasang bandrol baru sebesar 70 juta pound sterling untuk sang winger. Masa depan Fran Garcia di Real Madrid tampaknya memang semakin tak pasti, terutama setelah ia kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah asuhan Carlo Ancelotti musim lalu. Persaingan ketat di sektor bek kiri membuat peluangnya untuk tampil sebagai starter cukup terbatas, meskipun ia sempat dipercaya dalam beberapa pertandingan penting. Situasi ini membuat sejumlah klub La Liga mulai memantau ketat perkembangan sang pemain, dan berharap bisa memanfaatkan ketidakpastian tersebut. Menurut laporan terbaru dari Vichajes, setidaknya 3 klub papan tengah La Liga, Villarreal, Real Betis, dan Celta Vigo, telah menunjukkan minat yang cukup serius untuk merekrut Fran Garcia jelang bergulirnya musim baru. Ketiga klub tersebut diyakini melihat potensi besar dalam diri bek kiri berusia 24 tahun itu, dan siap menawarkan kesempatan bermain lebih konsisten yang mungkin tidak ia dapatkan di Madrid. Keberhasilan Liverpool menjuarai Liga Inggris musim ini tak lepas dari performa menurun yang dialami Manchester City. Setelah meraih gelar juara 4 musim berturut-turut, City mengalami penurunan karena dihantam berbagai cedera yang menimpa pemain-pemain kunci mereka. Meski begitu, tim asuhan Pep Guardiola dipastikan tak akan tinggal diam dan akan segera bangkit. Tantangan Liverpool musim depan pun diprediksi akan lebih berat, terutama karena sejumlah tim pesaing seperti Arsenal, Chelsea, Newcastle United, dan Aston Villa terus menunjukkan perkembangan positif. Menurut legenda Liverpool, Steven Gerrard, The Reds sepenuhnya menyadari bahwa Manchester City akan kembali tampil kuat dan akan menjadi ancaman yang nyata. Liverpool tahu bahwa posisi mereka sekarang adalah sebagai tim yang diburu, ujar Gerrard. Namun ia juga menambahkan,
bahwa Liverpool terlihat aktif dan ambisius di bursa transfer, yang menjadi sinyal kuat bahwa mereka akan tetap menjadi tim yang harus dikalahkan musim depan. Spekulasi mengenai masa depan Giacomo Raspadori kembali mencuat, dengan AS Roma dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk memboyong penyerang milik Napoli tersebut. Menurut laporan dari Alfredo Pedula, minat Roma terhadap Raspadori sebenarnya bukan hal baru. Gian Piero Gasperini, yang kini menukangi Roma, sudah mengincar sang pemain sejak masih menjabat sebagai pelatih Atalanta. Kini, setelah resmi melatih Giallorossi, Gasperini menjadikan Raspadori sebagai salah satu prioritas dalam rencana membangun lini serang timnya. Namun, Roma bukan satu-satunya peminat. Inter Milan juga disebut-sebut mengawasi situasi pemain berusia 25 tahun itu dengan serius. Dikenal memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi dalam sektor penyerangan, Raspadori dinilai sebagai pemain serbaguna yang dapat memperkaya opsi taktik dan memperdalam skuad, baik untuk Roma maupun Inter. Bayern Munich dikabarkan telah mengurungkan niat mereka untuk merekrut Rafael Leao dari AC Milan pada bursa transfer musim panas 2025. Keputusan ini berkaitan dengan mahalnya bandrol yang dipatok oleh Rossoneri untuk melepas penyerang berusia 25 tahun tersebut. Menurut laporan dari jurnalis Tobi Altsef-Lavel, harga tinggi yang diminta Milan seolah menjadi sinyal bahwa mereka tidak berniat melepas Leao dalam waktu dekat. Penampilan impresif Leao sepanjang musim lalu, di mana ia mencetak 12 gol dan mencatatkan 13 assist, semakin mengukuhkan posisinya sebagai bagian penting dalam skuad Milan. Klub asal kota mode itu menilai sang pemain tetap krusial dalam rencana mereka menghadapi musim depan. Sementara itu, menurut jurnalis Sky Sport, Luca Marchetti, Milan hanya bersedia melepas Leao jika ada klub yang siap menebus klausul pelepasannya, yang berada di kisaran 120 hingga 130 juta euro. Bintang Paris Saint-Germain, Vitinha, mendapat pujian tinggi dari pelatih tim nasional Portugal, Roberto Martinez, yang menilai bahwa gelandang muda tersebut sangat layak menjadi kandidat utama dalam ajang penghargaan pemain terbaik dunia, seperti Ballon d'Or. Pernyataan tersebut disampaikan Martinez usai laga penting, di mana Vitinha tampil gemilang dan berperan besar dalam kemenangan Portugal atas Jerman, di babak semifinal UEFA Nations League. Satu hal yang jelas, adalah apa yang telah dilakukan Vitinha musim ini. Menurut saya, tanpa ragu, ia adalah pemain yang sangat penting bagi PSG dalam perjalanan mereka meraih semua gelar musim ini. Dia punya gaya bermain yang khas, penuh kreativitas, dan kontrol permainan yang luar biasa. Dengan kontribusi besar serta efektivitasnya di lapangan, saya rasa Vitinha pantas mendapatkan penghargaan Ballon d'Or, ujar Martinez seperti dikutip dari Goal. Pelatih baru AC Milan, Massimiliano Allegri, disebut-sebut ingin berbicara langsung dengan Mike Maignan, guna meyakinkannya untuk tetap bertahan di klub. Seperti diketahui, kiper asal Prancis tersebut tengah diminati oleh Chelsea, yang dikabarkan siap mengajukan penawaran transfer. Allegri tidak ingin kehilangan Maignan, yang merupakan sosok kunci dalam lini pertahanan Milan. Ia bahkan telah meminta pihak manajemen untuk segera melanjutkan negosiasi perpanjangan kontrak. Maignan sendiri, dilaporkan tertarik pindah ke Chelsea, menyusul terhambatnya pembicaraan kontrak dengan Milan. Namun, tawaran Chelsea senilai 15 juta euro masih dianggap terlalu rendah oleh pihak Milan. Situasi ini mendorong Allegri untuk turun tangan langsung dan membujuk Maignan agar tetap bersama Rossoneri. Kiper berusia 29 tahun itu sendiri masih terikat kontrak hingga Juni 2026. Barcelona memang memiliki rencana untuk mendatangkan beberapa pemain baru pada bursa transfer kali ini. Hansi Flick ingin meningkatkan kekuatan tim agar lebih bersaing di musim mendatang. Salah satu nama yang kerap dikaitkan dengan klub Katalan itu adalah Luis Diaz. Penyerang asal Kolombia tersebut kabarnya menjadi bagian dari daftar incaran Flick. Namun, peluang Barcelona untuk memboyong Diaz tampaknya tidak akan mudah terwujud. Pasalnya, sang pemain justru menyatakan keinginannya untuk tetap bermain di Anfield. Dalam wawancara terbarunya, Diaz membantah rumor yang menyebut dirinya akan hengkang dari Liverpool pada musim panas ini. Pemain berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa ia masih merasa sangat nyaman bersama The Reds dan belum berniat pindah ke tim lain. Saya sangat bahagia di Liverpool. Sejak hari pertama saya di sini, mereka sudah memperlakukan saya dengan sangat baik, ujar Diaz. Timnas Indonesia meraih kemenangan penting dalam lanjutan laga Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menghadapi timnas Cina, skuad Garuda berhasil menang dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang Indonesia dicetak oleh Ule Romeni lewat eksekusi penalti, menjelang akhir babak pertama. Hasil positif ini membawa Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen Grup C. Di sisi lain, Cina harus rela turun ke posisi juru kunci, dan dipastikan tersingkir dari persaingan menuju Piala Dunia 2026. Spanyol melaju ke final UEFA Nations League musim ini, setelah menang dramatis 5-4 atas Prancis dalam laga penuh 9 gol. Spanyol unggul 2-0 di babak pertama, lewat gol Nico Williams dan Mikel Merino. Di babak kedua, mereka menambah 3 gol melalui brace Lamine Yamal, serta gol dari Pedri, membuat skor sempat menjadi 5-1. Prancis bangkit di akhir laga, dengan 3 gol balasan dari penalti Kylian Mbappe, tendangan Ryan Cherki, gol bunuh diri Daniel Vivian, dan gol Randal Colomwani di masa injury time. Meski tertekan, Spanyol mampu mempertahankan keunggulan, dan memastikan kemenangan 5-4.